menghadap kiblat. Wa qul, dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum kita melakukan apapun, baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan langsung niat. Bismillah dulu. Gitu. Karena niat itu gimana? Pada saat basuh wajah. Saya niat wudu karena Allah, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah duduk dengan tenang, hadap kiblat, baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Bismillahirrahmanirrahim cuma Bismillah doang, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tetap mendapatkan aslus sunnah, tetap mendapatkan pahala keutamaan sunnah. Tapi yang paling bagus lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau saya lupa Bismillah, udah kan lupa Bismillah, gimana Pak? Bagaimana? Maka tetap dibaca walaupun di tengah. Kan kadang orang, lupa Bismillah di awal, ulang lagi, enggak, lanjutin wudunya, tambah baca Bismillah. Gitu. Berbeda kalau lupanya dia Pak, udah selesai, udah cuci kaki, tadi lupa Bismillah. Maka bagaimana? Sudah tidak disunahkan baca apa? Bismillah lagi. Seperti doa iftitah itu Pak. Doa apa? Kabiro itu, doa kabiro, doa iftitah. Itu sunnah kapan? Sunnahnya kapan? Setelah takbir, sebelum baca ta'awud. Sebelum baca apa? Ta'awud. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi lupa apa? Kabiro. Udah a'udzubillah. Maka ini sudah tidak disunahkan lagi baca apa? Doa iftitah. Faut sudah hilang keutamaan baca iftitah. Maka doa-doa itu ada tata caranya, ada waktunya. Gak sembarang mencampur di awal. Ada orang tuh baca surat ketika ruku. Oh tadi saya belum baca apa? Baca surat ketika berdiri, saya baca surat ketika ruku. Imamnya lama pas ruku. Tetap gak boleh. Karena apa? Sudah lewat waktunya. Gitu. Maka bismillah kalau lupa di awal, maka boleh dibaca di tengah. Tsumma qul alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura kadza bi'adkan. Kemudian setelah dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia baca apa? Doa alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ja'al ma'a, yang menjadikan air tahuran, suci dan mensucikan. Maka air itu, kenapa sih doa ini alhamdulillah? Karena air adalah satu nikmat Allah yang sangat besar. Yang dengan air ini kita bisa mendapatkan kesempurnaan, kesucian. Kalau gak Allah jadikan air, misalnya gini Pak. Misalnya, gimana kalau Allah syariatkan kita wudu bersuci pakai batu kerikil? Susah gak Pak? Bersuci pakai batu kerikil. Misalnya, wahai hambaku, saya perintahkan kau bersuci dengan menggunakan apa? Kerikil. Badan lengket gak? Lengket. Habis badan. Alhamdulillah ya Allah. Cinta. Alhamdulillah, segala puji Allah yang menjadikan air sebagai alat bersuci, mensucikan. Untuk Allah gunakan air itu sebagai alat bersuci untuk diri kita. Maka syukur satu. Yang kedua, alhamdulillah Allah telah mengkaruniai kita air. Yang mana air itu mahal. Saking mahalnya sekarang 1 liter berapa? Air yang di drum-drum itu Pak yang dijual. Berapa sih Pak sekarang? 1.500. Berapa? 1.500 satu dirijen. Tapi di Masjid Ikhlas apa? Alhamdulillah.
Mau mandi boleh? Boleh. Mandi boleh, wudu boleh, istinja boleh, bebas. Yang nggak boleh cuci boleh nggak cuci boleh? Cuci mobil. Ada yang cuci mobil? Nggak boleh, cuci mobil boleh kelihatan. Karena di Pakistan sana, saking serunya air, orang tuh nyuci ya tadi numpang ke masjid. Ambil air minum kemana? Ke masjid. Jadi memang masjid itu jadi pusatnya perputaran. Orang ambil air minum ke masjid, mau wudhu mandi karena air susah. Maka kita di Indonesia, alhamdulillah, mudah air dengan air bersih, jernih, gak punya bau. Coba Pak, kita wudhu, airnya bau kapori atau airnya bau apa sih Pak? Lumpur. Yang air laut tuh Lumpur. bau apa? Anta ya istilahnya. Payau. Payau itu gak enaknya. Saya pernah jalan ke Lombok, saya pernah jalan ke daerah Sumbawa, itu payau airnya. Buat mati itu gak seger Pak. Malah badan apa? Kelek, atau ya? Lengket. Lah sekarang alhamdulillahirobbilalamin ja'al ma'a tahura, ya Allah, alhamdulillah Kau telah karuniakan kami rezeki air yang bersih, suci, mensucikan, segar. Pernah nggak Pak? Wudhu itu nikmat bersih, apa ya? Syukurnya setinggi itu. Kita airnya kenceng dibuka cor, gitu. Padahal udah mau ngapain? Bikin doa terus dingin. Air udah nyala, tangan digulung dulu. Ya Allah. Gitu. Maka ini namanya bukan ciri-ciri orang bersyukur. Air itu perkara mahal, harus dijaga, harus irit penggunaannya, harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan jor-jorin. Mohon maaf, saya dapat surat cinta ini. Saya anggap surat cinta ini. Peringatan untuk kebaikan. 5 menit lagi selesai. Sebentar Pak. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi itu termasuk doa sebelum wudu. Ini sebelum cuci tangan. Sebelum cuci tangan. Semua amalan ini dilakukan sebelum cuci tangan. Kita urutkan. Pertama apa? Sediakan siwak. Ini kalau nggak diapain lupa nih. Sediakan. Karena ini amalan yang digunakan, diamalkan sebelum kita cuci tangan. Belum mau ngapain? Apa? Siwak. Yang kedua apa? Duduk. Yang ketiga apa? Menghadap kiblat. Yang keempat, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima apa? Baru masuk cuci tangan. Nah, insya Allah kita lanjut minggu depan mulai pembahasan cuci tangan. Gitu. Wallahu ta'ala bishawab. Yang mau pertanyaan? Gitu. Sebelum ada pertanyaan, nanti bulan depan berarti Agustus, Pak Kiai Badrudin ini minggu pertama dan dilanjutkan dengan minggu kedua, jadi bersambung, jadi biar nggak ada kata selang-seling. Dan Pak Mardiono minggu ketiga dan minggu keempat. Namun kalau dalam satu bulan ada 5 minggu, berarti Pak Mardiono yang ketiga, keempat, kelima. Jadi Pak Ustadz Rudi tetap minggu pertama dan minggu kedua. Silakan yang mau bertanya. Baik. Mohon izin mendahului Abu Di, biasa Abu Di dulu. Tapi ada kaitan dengan tanya Pak Budi yang minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas pertanyaan Pak Ustaz. Tadi saya dengan kisah Sayyidina Ali yang menceritakan bahwasannya beliau sedekah itu dengan 4 waktu atau 4 cara. Saya sebutkan menyumbang 100.000 di Muhammad seperti itu, 25.000 untuk pagi, 25.000 untuk sore atau malam, 25.000 untuk yang terang-terangan, 25.000 untuk yang sembunyi. Satu pertanyaan yang saya tanyakan adalah yang bagaimana nomor sebenarnya dengan terang-terangan. Satu, yang keduanya bahwasanya
faedah dan utama sedekah itu sangat besar sekali. Maka dikisahkan ada seorang yang meninggal minta sama Allah untuk dihidupkan kembali sebentar saja, hanya untuk sedekah. Karena besarnya pahala itu sedekah. Nah, berhubungan dengan pertanyaan Pak Budi yang minggu lalu, sebenarnya saya mau nanya waktu, tapi saya kalau waktu habis saya mengalah. Nah, hari ini saya minta waktu untuk bertanya. Dengan hubungan dengan masalah katakanlah takdir dan nasib. Nah, dihubungkan dengan sedekah. Nah, kita sekarang di Masjid 11 ini sudah menggalakkan sedekah 2.000 per hari, 2.000 per hari khusus di waktu subuh saja. Karena kalau kita mencontohkan kisah Sayyidina Ali 4 kali gitu ya. Pertanyaannya, mohon maaf, ada orang yang sudah biasa sedekah, mungkin jumlahnya tidak hanya 2.000. Sedekah subuh khususnya, ada yang lebih dari 2.000. Saya sebut nama kali lagi. Tapi ada orang yang sulit sekali bersedekah. Padahal saya yakin bukan tidak punya uang. Masa sih uang 2.000, 1.000 nggak punya? Tapi kenapa tidak mau sedekah? Padahal itu begitu besarnya pahala sedekah. Apakah pertanyaan kembali lagi mana itu berhubungan dengan takdir bahwa orang ini sudah terpikir dalam pusat sedekah? Gitu ya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Jadi menjadi dengan pertanyaan yang tadi Pak Budi sampaikan, sedekah nasib dengan hubungan dengan untuk keinginan untuk bersedekah. Karena kenyataannya seperti itu. Maka saya menggalakkan orang nggak usah malu-malu deh sedekah 2.000 per hari kalau emang nggak punya uang yang besar. Tapi tadi saya ulang lagi, kok ada orang yang sulit sekali untuk sedekah 2.000 susah. Dan saya yakin walaupun pensiunan ya maaf sekali lagi, masa sih 2.000 nggak bisa. Makanya saya berikan ada di sana program sedekah 2.000 saya tulis di kotak itu. Jadi jangan malu-malu, ayo sama kita tidak lihat awal tidak lihat besar, kecil di sedekah. Maka saya buatkan sedekah 2.000 itu ada orang yang masuk 2.000 nggak malu, masukin aja 2.000. Sekali lagi itu bukan untuk saya untuk masjid, tapi untuk diri sendiri sebenarnya. Karena saya dapat yang mulai dari pagi kita, siapa sedekah di waktu subuh bisa sedekah oleh malaikat 70.000. Dan didoakan, doanya 2 malah. Yang sedekah doakan sama bersama rezekinya, yang tidak sedekah didoakan faedah rezekinya. Itu Pak Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama mengenai sedekah terang-terangan. Ya. Jadi sedekah terang-terangan itu nggak ada hubungannya dengan ria atau ingin dilihat orang. Nggak ada hubungan. Karena sifat ria ingin dilihat orang itu di dalam hati. Ya Allah, saya sedekah nih. Misalnya kita coba rasakan di dalam hati. Istafti qalbaku. Coba lihat hati kita gimana. Kalau kita sedekah 100.000 sama sedekah 1.000, gimana perasaan hati kita? 1.000 mesti apa? Ngumpet-ngumpet, malu. Gila sedekah 100.000 gimana? Begini. Oh, lihat nih. Berapa? 100.000. Nah itu namanya apa? Ria. Maka bahasanya apa? Sedekah terang-terangan itu gak ada hubungannya dengan ria.